Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menayangkan tugas wawancara pernikahan. Selamat menyaksikan. دي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak, bisa kami bantu? Ini Pak, kami dari SMK Negeri 1 Takengon, jurusan Teknik Komputer Jaringan, ingin bertemu dengan Kepala KUA, ingin menanyakan perihal-perihal tentang pernikahan Pak. Oh ya. Ya. Silakan dulu sebentar deh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertemuan dari SMK 1 Pak. Oh ya, baik. Bapak Kepala. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan nih. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nganteng-nganteng. Generasi masa depan dari SMK 1. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami ingin bertanya, apa bisa Bapak jelaskan apa-apa saja syarat saksi nikah? Baik. Terima kasih kepada adik-adik kami dari SMK Negeri 1 Takengon yang berhadir di sini. Tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah saksi-saksi nikah. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam pernikahan itu harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Jadi kalau pertanyaannya terkait saksi, saksi kebetulan juga merupakan rukun nikah. Nah, syarat daripada saksi yang pertama itu harus laki-laki berjumlah 2 orang minimal dalam pernikahan. Dan jadi sesuai hadis tadi, la nikaha ila biwali wasahidin ngadlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Nah, jadi syarat pertama adalah 2 orang laki-laki, ya. Yang kedua, bahwa kedua orang laki-laki itu beragama Islam. Jadi kalau beragama lain nggak boleh jadi saksi. Kalau ketentuan hukum Islam, karena pernikahan secara Islam ya harus memenuhi syarat-syarat Islam. Rukun yang ketiga, saksi itu harus baligh, artinya dewasa. Nah, karena dewasa nanti kan terkait dengan nalar pikirannya, pengetahuannya, kemampuan dalam hal hukum-hukum agama, kan? Terutama dalam masalah pernikahan. Berarti yang ketiga tadi harus dewasa. Yang keempat, dia berakal. Nah, kan? Otomatis kalau gila kan nggak boleh jadi saksi. Sebenarnya yang kelima, dia merdeka, bukan budak. Kalau zaman dulu kan ada perbudakan. Nah, tapi sekarang kan di Islam nggak ada lagi. Artinya dia orang yang merdeka. Selanjutnya, sebagaimana tadi hadis, wali itu harus adil. Adil. Jadi itu syarat yang keenam. Kemudian ia bisa mendengar dan bisa bicara. Karena apa? Waktu kunikahkan anakku Fatimah menjadi istrimu dengan mahar 20 gram emas. Kemudian si mempelai laki-laki, kuterima nikahnya Fatimah binti Muhammad menjadi istriku dengan mahar 20 gram emas. Kemudian pemandu pernikahan tanya ke saksi 2, sah, berarti saksinya sah gitu. Makanya bisa bicara. Kan? Itu berarti syarat ya. Kemudian yang selanjutnya, dia memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah. Ya, misalnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, ijab kabulnya pakai bahasa Indonesia, berarti nggak nyambung. Artinya si saksi tadi bisa memahami bahasa ijab dan kabul, nyambung dia. Makanya kalau nyambung kan bisa bilang sah. Seperti tadi. Selanjutnya, tidak sedang mengerjakan ihram dan umrah. Saksinya benar-benar sedang pada posisi yang tidak terkait dengan ibadah tadi. Izin bertanya, apa sajakah hukum-hukum pernikahan di dalam Islam? Sebagaimana kita ketahui, melambang kesucian hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Kalaulah pertanyaan terkait dengan apa saja hukum pernikahan, itu akan terbagi menjadi 5 hukum, ya. Jadi hukum yang pertama, nikah itu pada dasarnya jumhur para ulama berpendapat itu hukumnya mubah, ya. Mubah
Artinya para ulama sepakat bahwa hukum asal dari nikah itu mubah, boleh. Nah, selanjutnya dia bisa menjadi sunat. Nah, menjadi sunat apabila bagi orang yang berkehendak untuk menikah dan cukup nafkah serta kebutuhan lainnya. Jadi itu menjadi sunnah. Kemudian hukum nikah bisa menjadi wajib. Nah, bisa menjadi wajib apabila bagi orang yang sudah mampu jasmani dan rohaninya, dan bila tidak menikah dikhawatirkan jatuh pada perbuatan zina. Menjadi makruh apabila bagi orang yang sudah mampu jasmani dan rohnya tetapi tidak mempunyai biaya. Dia punya nafsu yang menggebu, namun dia belum cukup mampu, belum bisa beli mahar, maka menjadi makruh. Maka dalam hadis dikatakan bahwa wahai para pemuda, sekiranya kalian sudah mampu maka menikahnya, apabila belum berpuasalah. Karena puasa bisa menjadi benteng. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia belum mampu maka menjadi makruh. Karena mudarat, nanti malah ribut dalam rumah tangga ya. Jadi seperti itu, karena nanti terjadi perceraian. Udah. Selanjutnya yang kelima, hukum nikah bisa menjadi haram. Ini tentunya apabila pernikahan ini diniatkan hanya untuk uji coba. Ya, tahu maksudnya kan? Sama seperti jadi atau jadi nggak jadi, yang penting sudah merasakan, mana menjadi haram. Artinya nikah untuk coba-coba lah bahasa kitanya, itu menjadi haram. Paham ya? Terima kasih. Kami ingin bertanya, bisa tolong jelaskan apa itu mahar? Mahar di dalam pernikahan itu juga merupakan syarat yang harus terpenuhi. Pengertian dari mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki, yaitu calon suami kepada istri, bisa berupa barang maupun jasa, tapi diutamakan barang. Jadi pemberian. Jadi pengertian mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri yang ia berikan di awal pernikahannya. Seorang laki-laki, dia hanya bisa, nggak punya apa-apapun, tapi dia pandai dalam hal ilmu. Dia bisa menghafal Quran misalnya. Jadi hafalannya bisa untuk mahar. Boleh itu. Nah, ini tapi ya diutamakan berupa barang ya. Makanya umumnya mahar itu disimbolkan dengan barang-barang berharga. Karena itu terkait dengan penghargaan. Tapi bukan sebagai harga diri kan, tapi penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan. Nah, dan itu wajib diberikan harus. Karena saking wajibnya ada hadis, bayarlah maharmu walau hanya dengan cincin besi. Seperti itu. Jadi saking wajibnya. Makanya seperti itu. Walaupun tentang kadarnya disepakati. Pak, kami ingin bertanya lagi Pak, apa itu tentang nikah siri Pak? Nikah siri, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya Pak. Jadi sebelum saya sampaikan tentang nikah siri ini, saya pesankan dulu, itu harus kalian hindari ya. Iya Pak. Siri itu kalau secara bahasa kan artinya rahasia ya, tersembunyi, siri ya. Jadi nikah siri dalam bahasa keseharian juga sering disebut sebagai nikah di bawah tangan. Di bawah tangan. Jadi hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita yang barangkali belum memahami tentang hakikat pernikahan. Jadi, pernikahan itu seharusnya kan suatu aktivitas keislaman yang berisiko hukum. Maka harus ada syiar, ada pengumuman, harus jelas. Makanya saking pentingnya pernikahan, ada lembaga yang mengurusi masalah pernikahan, yaitu kalau di Indonesia kantor urusan agama yang biasa disebut sebagai balai nikah. Jadi kalau pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak tercatat. Tidak tercatat karena berbagai macam hal sebabnya. Barangkali ada pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat baik secara syariat maupun secara negara terutama, sehingga banyak orang cari jalan pintas untuk nikah siri. Misalnya begini, ada yang kurang umur, nanti ada mungkin kami jelaskan kalau ada pertanyaan terkait dengan pernikahan dini ya. Jadi kadang-kadang warga masyarakat
mereka melaksanakan nikah siri karena kurang umurnya, nggak mau ribet untuk ikut sidang, agar ada dispensasi dari mahkamah. Mereka melaksanakan pernikahan secara siri yang beralasan yang penting sah secara hukum Islam. Nah, memang secara hukum Islam pernikahan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Nah, itu tadi yang rukun yang saya sampaikan tadi, adanya pengantin, adanya wali, adanya saksi, adanya ijab, adanya kabul. Itu sah. Ada maharnya, sah. Tapi walaupun seperti itu, bicara rukun kan harus ada syarat. Baik syarat yang mengikat secara syariat maupun secara negara. Makanya nikah siri boleh dikatakan itu haram hukumnya, ya. Haram hukumnya karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi artinya nikah siri adalah nikah di bawah tangan yang tidak tercatat, yang intinya diam-diam lah pelaksanaannya. Fenomena nikah siri. Jadi banyak macam hal kalau kita tanyakan terkait nikah siri bisa menyebar apa penjelasannya. Ada disebut sebagai nikah di bawah tangan, nikah yang tidak memenuhi syarat tapi disebut sebagai nikah. Maka ada orang dengan bahasa gaul nikah lari, kawin lari gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Paham adik-adik semua kan? Jadi seperti itulah. Itu harus kalian hindari. Ya. Apa? Yep. Ya. Apa saja dari dampak nikah dini, Pak? Nikah dini. Ya. Ini nikah dini juga merupakan pertanyaan yang menarik ya. Iya, Pak. Ini ditanyakan dampaknya. Tapi sebelum bicara kepada dampak, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan itu dijelaskan salah satunya adalah tentang usia nikah. Ya. Usia nikah bagi warga negara Indonesia untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Nah, itu yang 74, Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu ada revisi terutama tentang usia wanita atau perempuan. Itu harus sama juga 19 tahun. Jadi kalau ada teman-teman kita yang masih usia SMA, itu saya kira belum sampai usia 19 tahun ya. Boleh seseorang untuk menikah di bawah usia dari yang ditentukan itu apabila sepasang pengantin, baik dua-duanya maupun salah satunya belum cukup umur, maka boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah dengan membawa surat penolakan dari KUA, ya, dari KUA untuk kemudian ikuti proses persidangan. Perlu juga saya jelaskan dampak-dampaknya tadi sebagaimana maksud pertanyaan. Jadi dampak nikah dini itu banyak sisi-sisi yang negatif. Walaupun kita tidak menghindari ada sisi positif, ya. Ingin menyebut dampak positif. Nah, dengan menikah dini akan terjaga, apalagi pergaulan sekarang, kan? Nah, jadi dengan adanya nikah dini akan terjaga kehormatan baik laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, dampak negatif juga banyak. Pertama, barangkali karena secara fisik, ya ini bicara fisik dulu. Seorang masa perkembangannya sedang proses berjalan. Usia-usia yang saya sebutkan tadi di bawah 19 tahun kan usia sedang berjalan, sedang berkembang. Nah, pubersitasnya masih proses ya. Baik perkembangan badan, psikologi ya. Nah, jadi kalau dalam proses seperti itu secara fisik kan sangat berisiko ketika seorang wanita kalau udah menikah otomatis kan kalau memang subur kan bisa hamil. Jadi canda saya kepada kawan-kawan kalian ketika bicara tentang masalah nikah dini ini, masa si anak-anak harus menjadi ibunya anak-anak gitu kan, seperti itu. Jadi masa pertumbuhannya sedang berkembang harus menanggung anak. Itu juga salah satu dampak negatif yang bisa kita bayangkan. Dan nikah itu seorang laki-laki yang menjadi suami, seorang perempuan menjadi istri nanti akan terikat tanggung jawab yang besar. Ya. Maka karena belum siap secara psikologis, dampak negatifnya banyak sekali. Ya. Barangkali itu nanti bisa masuk ke kategori ketika dia memaksakan diri untuk nikah
karena belum mampu kan masuk dalam kategori hukum makruh ya. Iya, Pak. Makruh tadi kan nyambung ke situ. Makanya sering pernikahan dini yang tidak siap secara fisik dan psikologis terjadi banyak hal-hal yang sungguh menyedihkan, ribut di antara mereka karena komunikasinya tidak nyambung di antara suami dan istri, kemudian tidak siap mencari nafkah, dia masih suka jajan dari orang tuanya, harus menanggung istrinya, dia belum siap mental menjadi bapak, belum siap mental menjadi pemimpin di rumah tangga yang laki-laki, yang perempuan belum siap menjadi ibu. Tentang dampak pernikahan dini, Pak. Ya. Kan? Terus jika kedua pasangan tersebut sudah terlanjur menikah, apa yang harus dilakukan kedua pasangan tersebut agar pernikahannya bisa bertahan lama? Jadi apabila udah terlanjur pernikahan dini itu dilaksanakan dan kedua pasangan tersebut harus menjalani, memang harus nikah dini yang dilatar belakangi oleh keinginan orang tua barangkali dan juga kesiapan dari kedua belah pihak, maka tentunya kita sebagai manusia kan kembali kepada kesadaran dirinya sebagai makhluk yang berakal pikiran. Apabila suatu perbuatan yang udah terlanjur dilakukan dan itu dipahami sebagai perbuatan baik, nikah kan perbuatan baik, dan menikah dini tidak boleh berhenti untuk belajar. Jadi secara umum saya sampaikan, kelestarian rumah tangga itu harus didasari oleh beberapa pilar, ya. Pilar pertama, kesadaran untuk saling memahami pasangannya. Jadi pilar pertama itu zawas, kesadaran berpasangan. Suami istri kan pasangan. Kesadaran yang kedua adalah menikah itu sebagai perjanjian yang kuat. Apa itu kalau dalam bahasa agamanya? Mitsaqan halizan, janji yang kokoh. Nah, itu kesadaran itu harus dibangun oleh kedua pihak. Walaupun dia nikah dini, harus paham itu bahwa nikah ketika ia seorang laki-laki, kuterima nikahnya, itu udah berjanji, ya, udah berjanji dengan sepenuh hati akan menjadi suami yang bertanggung jawab atas istrinya yang diserahkan oleh walinya. Jadi mitsaqan halizan, perjanjian yang kokoh. Yang ketiga, kesadaran untuk menjalin hubungan rumah tangganya secara baik dan patut. Bahasa agamanya muasyarah bil ma'ruf. Kelima, pilar dalam rumah tangga bisa lestari, bisa abadi, bisa sakinah mawaddah warahmah, itu harus saling ridho. Dalam bahasa agamanya tarodin, ya, tarodin, saling ridho. Suami ridho atas istrinya, istri ridho atas suaminya. Gini Pak, jika orang itu menikah terus bercerai, apakah orang tersebut boleh menikah kembali? Ya baik, itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan cerita, ya, dengan cerita. Jadi memang di dalam hal kehidupan berumah tangga, pernikahan itu kadang-kadang mengalami pasang surut di dalam bahtera rumah tangganya, ya. Jawabannya begini, apabila seorang laki-laki, seorang perempuan yang sudah bercerai, dia bisa menikah lagi apabila sudah habis masa idahnya. Itu yang perempuan. Masa idah perceraian itu 3 bulan 10 hari. Nah, sekarang ceritanya begini, orang yang bercerai itu boleh menikah lagi, nah, dengan siapapun. Tapi kalau yang menikah lagi dengan pasangan yang sama, harus lihat talaknya talak yang keberapa. Kalau talak yang 3 otomatis tidak bisa, ya. Selain setelah ada diselingi dengan nikah dengan orang lain. Udah paham ya? Jadi seperti itu. Jadi sebelum ini biasanya Pak Imam atau Pak Penghulu memimpin acara baca Fatihah dulu kan. Kemudian langsung ke nikah. Jadi Pak Penghulunya langsung kepada kedua saksi tolong Perlihatkan, dipersaksikan. Apabila nanti ada yang belum pas, jangan segan-segan untuk menyampaikan ulangi, gitu ya. Wahai Fada bin Anton, ya, kunikahkan Fatimah menjadi istrimu dengan mahar 10 gram emas tunai.
kuterima nikahnya Fatimah binti Amin dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai. Jadi syiriknya hilang. Tapi sebenarnya itu pun sah, tapi sempurnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati rekan kami Bapak Suwito selaku pegawai KUA Kecamatan Begasing, yang saya banggakan dan sangat kami cintai adik-adik kami, para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Takengon yang alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini bertemu dengan kami dalam rangka memenuhi tugas sekolahnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana adik-adik kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kami selaku Kepala KUA Kecamatan Begasing terkait masalah pernikahan, dan bahkan yang menarik minta untuk adanya contoh simulasi pernikahan ataupun akad nikah. Jadi saya selaku Kepala KUA Kecamatan Begasing pertama mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kepada pihak SMK Negeri 1 Takengon dan kepada adik-adik semuanya, para siswa dan siswi yang alhamdulillah bertemu dengan kami. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada adik-adik. Itulah hal-hal yang terkait dengan pernikahan yang tentunya kami sampaikan, kami jelaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku, baik sesuai dengan syariat Islam maupun sesuai dengan aturan negara. Jadi selamat kepada adik-adik semuanya. Selanjutnya kami, terutama saya pribadi, mohon maaf atas pelayanan kami dan juga barangkali sedikit banyak penjelasan-penjelasan kami masih ada yang kurang memuaskan adik-adik semuanya. Maka kita semua punya kewajiban untuk selalu belajar, ya, adik-adik dengan ibu gurunya bagaimana terus belajar juga, kemudian banyak membaca terkait masalah-masalah keislaman, tidak terkecuali masalah munakahat atau pernikahan. Jadi itu saja. Selanjutnya kami mengucapkan selamat adik-adik kembali ke sekolah. Tentunya tugas-tugas kalian sebagai pelajar generasi masa depan, generasi emas akan terwujud dengan kesungguhan adik-adik semua. Jadi thalabul ilmi itu kewajiban bagi kita. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Pak, terima kasih Pak. Putus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Berikut Mujadi bin Anton. Ya. Kunikahkan. Siapa tadi? Udah Pak. Wahai Fahada Mujadi bin Anton. Ya. Kunikahkan Raudah menjadi istrimu dengan mahar 15 gram emas. Kuterima nikahnya Raudah binti Amin menjadi istriku dengan mahar 15 gram emas. Sah. Cie emang. Nanti kalau betulan itu harus tegas ya. Waktu disapa wahai Fahada jadi gitu. Iya. Iya tapi tegas tapi sopan.